Hai guys, nama gue Brahma. Jadi pada kesempatan kali ini gue lagi pengen ceritain pengalaman, bisa dibilang pengalaman mistis gue pas gue masih kecil. Jadi sebenarnya gue banyak, cuma mungkin gue nyeritain ini doang. Jadi waktu gue kecil kan emang pas SD lah gitu, itu gue kalau tidur itu kayak di satu ranjang buat kayak sekeluarga gitu, kayak numpuk-numpuk di situ kayak ikan gitu. Pokoknya kayak tidurnya di situ gitu. Nah, di suatu malam gue tuh nggak bisa tidur. Nah, gue nggak bisa tidur kenapa? Gue nggak tahu. Biasanya kan gue kalau tidur itu emang paling lama, tapi ini tuh kayak lama banget gue nggak tidur tidur, dan gue emang kebiasaan kalau tidur itu nutupin muka pakai selimut. Terus habis itu akhirnya walaupun ber-AC ya, gue tuh ngerasa sumpek gitu. Ini kok sumpek banget. Akhirnya gue buka tuh selimutnya gitu. Lo tahu apa yang gue lihat? Gue ngeliat kayak kunti tapi tua gitu. Jadi kayak nenek-nenek, rambutnya putih ke depan semua, tangannya ke depan kayak posisi kalian tuh mau meluk orang tapi versi creepy-nya gitu, yang kepalanya agak tengkleng ke kiri, terus habis itu tangannya ke depan lurus banget. Nah itu tuh ngarah ke gue. Nah masalahnya dia tuh nggak diem, dia jalan ke gue, dan gue langsung, itu posisinya tuh gue kayak kok gitu. Tapi gue kan masih kaget gitu kan, tapi sayangnya tuh gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak teriak, gue nggak bentar deh, gue lupa, gue emang nggak bisa gerak. Mungkin ini yang orang-orang bilang tuh ketindihan kali ya. Jadi gue tuh posisinya kayak lagi tidur kan, tiduran di ranjang itu ada yang melintang, ada yang horizontal, ada yang melintang, ada yang vertikal gitu. Nah yang melintang tuh papa gue, terus yang lainnya gue, kakak gue, adik gue sama mama gue tuh vertikal gitu. Nah kebetulan gue tuh vertikal, gue di tengah, tidurnya di tengah. Enggak di tengah juga sih, gue agak pinggir, tapi samping gue masih ada mama gue. Nah itu gue di situ, dan nenek-nenek itu tuh ada persis di lurusan gue gitu, jadi kayak di depan gue gitu. Jadi kalau dia maju, dia tuh bisa langsung mendekati ke kaki gue gitu. Walaupun masih ada papa gue di situ, tapi habis itu papa gue horizontal di situ tidurnya, terus habis itu di situ ada kaki gue yang vertikal gitu. Terus gue langsung kayak, waduh ini gerak loh gitu. Ada hal pertama yang gue lakuin, karena gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue merem. Gue kayak, gue berusaha baca doa. Gue lupa gue baca doa apa, pokoknya waktu itu gue belum hafal ayat kursi. Karena gue masih belum kelas 5 aja, gue belum kayaknya, gue masih muda banget waktu itu. Jadi gue merem, dan nenek-nenek itu ketawa. Gue dengar suara ketawanya, kayak ketawa nenek-nenek gitu, serem banget. Gue berkaca-kaca sekarang jadinya kan. Terus akhirnya pas udah selesai, dia ketawanya udah selesai, udah sunyi, gue ngerasa udah aman nih gitu. Gue akhirnya buka mata, nggak ada, tapi firasat gue nggak enak. Akhirnya ekor mata sebelah kiri gue nangkep ada sosok nenek-nenek itu. Tapi kali ini kan tadi rambutnya ke depan semua kan, putih ke depan semua, terus kayak agak gimbal gitu, kusut. Nah sekarang tuh rambutnya dikebelakangin, jadi gue bisa lihat mukanya tapi gue nggak mau lihat. Posisinya kalian tahu posisinya itu, jadi kalian tahu nggak sih kalau nenek-nenek itu kan agak bungkuk kan. Nah terus habis itu dagunya tuh kayak dilancipin ke depan, kepalanya ndangak ke atas, tapi matanya tuh ngelirik ke bawah ke muka gue yang lagi tidur. Jadi kayak muka gue tuh disodorin sama dagunya dia. Itu bener-bener kayak agresif banget. Gue ngeliatnya tuh kayak, walaupun gue nggak nengok tapi kan bisa kelihatan dari ekor mata kan. Gue akhirnya nggak mau nengok, gue cuma kayak waduh gitu doang. Dan pas gue coba lirik sampai rambutnya doang, rambut putihnya itu,
karena emang gimbal jadi kayak ke samping gitu rambutnya. Gue bisa tahu oh ini nenek yang tadi. Waduh kok jadi di samping gitu. Gue langsung takut banget waktu itu. Gue langsung kayak mau teriak tapi nggak bisa teriak, gue mau gimana nggak bisa. Dan dia tuh posisi tangannya tuh masih sama, tapi bedanya kali ini dia diem, dia nggak jalan lagi karena di depannya dia tuh ada mama gue lagi tidur gitu, terus baru gue gitu. Jadi mungkin dia jadi nggak bisa gerak atau gimana, gue nggak tahu. Akhirnya dia ngeliatin gue doang, terus gue udah kayak udah mau nangis ya, gimana lah anak-anak gitu kan. Tapi gue di sisi lain gue juga ngantuk, akhirnya gue tidur gitu. Gue bodo amat, gue paksa buat tidur gitu. Dan alhamdulillah pas paginya sih nggak apa-apa gitu. Jadi kurang lebih gitu aja cerita gue, sedikit banget sih, cuma nanti kayak gue mau nambahin lagi cerita-cerita lainnya gitu. Makasih udah dengerin, semoga bisa menemani. Gue tahu ini nggak bakal menghibur karena ini bukan hiburan. Cuma semoga bisa menemani malam, siang atau apapun itu kalian dengerinnya. Dan ya, makasih udah dengerin.